Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Jumpa lagi dengan Bapak dalam pelajaran IPA. Kali ini kita akan bahas materi tentang pemuaian pada zat padat. Adapun materi yang akan kita bahas itu ada 3. Materi pertama, materi kedua, materi ketiga. Materi pertama tentang pemuaian zat padat. Materi kedua tentang pemuaian bimetal. Materi ketiga tentang Munchen-Brook. Mari kita bahas satu persatu. Materi pertama, pemuaian zat padat. Sebelum kita bahas tentang pemuaian zat padat, maka kita harus tahu dulu apa itu pemuaian. Pemuaian adalah pertambahan ukuran benda akibat peningkatan suhu. Jadi logikanya, kalau suhu meningkat, ukuran akan bertambah. Pada zat padat itu terjadi 3 jenis pemuaian. Ada pemuaian panjang, ada pemuaian luas, ada pemuaian volume. Nah, pertemuan kali ini kita fokus ke pemuaian panjang. Pemuaian panjang adalah pertambahan panjang benda akibat peningkatan suhu. Jadi suhu meningkat, panjangnya bertambah gitu ya. Nah, misalkan kita punya sebuah logam. Logam ini panjangnya adalah L0. Jadi L0 ini adalah panjang logam sebelum dipanaskan. Kemudian logam itu dipanaskan, sehingga selama pemanasan dia mengalami pertambahan panjang. Pertambahan panjang ini simbolnya delta L. Jadi yang segitiga ini delta L. Delta L ini adalah pertambahan panjang benda selama pemanasan. Sehingga muncullah panjang akhir. Panjang akhir ini panjang logam setelah dipanaskan, panjang total berarti ya. Nah, rumus pemuaian panjang sesuai dengan gambar ini. Oh ya, sebelumnya ya, kita harus tahu dulu L0, delta L, LT, dan besaran-besaran lainnya. Pertama, L0. L0 itu adalah panjang mula-mula, artinya panjang sebelum dipanaskan. Lalu selama pemanasan muncul delta L, maka delta L itu adalah pertambahan panjang benda selama pemanasan. Kemudian logamnya bertambah sebesar LT. Jadi LT itu adalah panjang akhir logam setelah dipanaskan. Kemudian pertambahan panjang ini dipengaruhi oleh jenis logamnya. Namanya alfa. Jadi alfa ini adalah koefisien muai panjang logam. Jadi tergantung jenis logamnya. Beda jenis logam maka nilai alfanya berbeda. Kemudian ada delta T, segitiganya delta T. Delta T itu pertambahan suhu. Caranya nanti suhu setelah dipanaskan dikurang dengan suhu sebelum dipanaskan. Nah, untuk mencari delta L ini, kita gunakan persamaan atau rumus. Delta L sama dengan panjang mula-mula dikali koefisien muai panjang dikali pertambahan suhu. Bisa dilihat di segitiga berikut. Kemudian ada LT. Panjang total logam setelah dipanaskan. LT itu sama dengan panjang mula-mula ditambah dengan pertambahan panjang. Mari kita lihat contoh soal berikut. Sebuah logam bersuhu 30 derajat Celcius memiliki panjang 120 cm. Koefisien muai panjang logam tersebut adalah 0,000024 derajat Celcius. Panjang logam setelah dipanaskan pada suhu 80 derajat Celcius adalah. Nah, langkah awal pengerjaan soal kita bikin diketahuinya dulu. Di sini ada angka 30 derajat Celcius. Itu adalah suhu sebelum dipanaskan. Simbolnya T1 sama dengan 30 derajat Celcius. Kemudian ada lagi 120 cm. Ini merupakan panjang sebelum dipanaskan. Simbolnya
L0 sama dengan 120 cm. Kemudian ada lagi 0,000024 per derajat Celcius, itu namanya koefisien muai panjang logam, simbolnya adalah alfa. Kemudian ada lagi 80 derajat Celcius, itu suhu setelah dipanaskan, simbolnya T2 sama dengan 80 derajat Celcius. Nah, pertanyaannya, panjang logam setelah dipanaskan, berarti panjang setelah dipanaskan simbolnya adalah LT, maka LT sama dengan tanda tanya. Nah, di sini ada T1, ada T2. Maka dari sana kita bisa tahu pertambahan suhunya. Dari 30 ke 80 tinggal dikurangkan, maka selama pemanasan suhunya meningkat sebesar 50 derajat Celcius. Nah, pertanyaannya panjang total akhir setelah dipanaskan. Cara mencari LT itu sama dengan LT sama dengan panjang mula-mula itu ada di bagian diketahui ditambah dengan delta L. Nah, delta L-nya tidak ada di bagian diketahui. Maka kita hitung dulu delta L-nya menggunakan rumus yang ada pada segitiga ini. Delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. L0-nya ada di bagian diketahui. Alfanya juga ada di sini. Delta T-nya juga ada di bagian diketahui. Tinggal kita kalikan ya. 120 kali 0,000024 kali 50 hasilnya adalah 0,144 cm. Nah, berarti delta L-nya sudah ketemu. L0-nya ada di bagian diketahui. Tinggal diolah. LT sama dengan L0-nya 120 cm, delta L-nya 0,144 cm. Tinggal dijumlahkan, hasilnya menjadi 120,144 cm. Ini baru cm. Maka kita ubah ke meter, hasilnya adalah cm ke meter itu naik 2 tangga. Sehingga komanya bergeser 2, jadinya 1,20144 meter. Hore. Nah, silakan Anda pahami contoh soal ini ya, karena contoh soal ini sangat penting. Nah, itu tadi materi pertama tentang pemuaian zat padat. Materi kedua, kita bahas pemuaian bimetal. Sebelum kita bahas pemuaian bimetal, kita harus tahu dulu bimetal itu apa. Bimetal adalah gabungan dua buah logam. Jadi ini ada logam A digabung dengan logam B. Setelah penggabungan namanya menjadi bimetal. Kemudian bimetal ini dipanaskan, dikasih api di bawahnya ya. Nah, pertanyaannya, apa yang terjadi pada bimetal saat dia dipanaskan? Nah, mari kita bahas teori berikut. Teorinya, setelah dipanaskan, bimetal akan melengkung ke arah logam yang memiliki koefisien muai panjang terkecil. Artinya, kalau dipanaskan maka bimetal ini akan melengkung. Mari kita lihat. Nah, ini dia ya. Selama pemanasan, bimetalnya melengkung. Nah, di gambar ini kita lihat melengkungnya itu ke arah logam B, melengkungnya ke bawah, yang di bawah itu logam B. Berarti bimetal melengkung ke arah logam B. Kenapa demikian? Nah, lihat teorinya, arah melengkungnya itu ke arah logam yang koefisien muai panjang terkecil. Karena dia melengkung ke logam B, pasti logam B ini muai panjangnya terkecil. Artinya, koefisien muai panjang logam B lebih kecil daripada koefisien muai panjang logam A, makanya dia melengkung ke B. Prinsip pemuaian bimetal ini harus Anda pahami dengan baik ya. Materi ketiga tentang Munster-Brook. Munster-Brook adalah alat yang digunakan untuk menyelidiki pemuaian pada zat padat. Nah, ini gambarnya.
Ini ada batang logam yang merupakan zat padat yang akan kita selidiki pemuaiannya. Ini ada pembakar spiritus apinya. Ini ada jarum penunjuk atau logam penunjuk. Nah, setelah dipanaskan, maka batang logamnya akan memuai. Bukti dia memuai, jarum penunjuknya ini akan menyimpang atau akan terangkat. Nah, pertambahan panjang logam atau pemuaian logam dapat dilihat pada jarum penunjuk yang ada pada motion block yang ini tadi ya. Nah, kemudian semakin besar penyimpangan jarum penunjuknya atau semakin ke atas jarum penunjuknya, maka pertambahan panjang logamnya akan semakin besar pula. Mari kita lihat gambar berikut. Nah, di gambar ini ada 3 logam, logam A, logam B, logam C. Nah, ketiga jenis logam itu masih belum dipanaskan. Itu bisa dilihat pada jarum penunjuknya. Jarum penunjuknya masih berada di posisi semula atau di posisi 0. Masih semula, masih semula, masih semula. Berarti dia belum dipanaskan. Nah, di gambar ini ada logam A, logam B, logam C. Logam A ini sudah menyimpang, logam B ini jarumnya sudah menyimpang, logam C ini jarumnya sudah menyimpang. Artinya ketiga logam ini telah dipanaskan. Nah, di sini bisa kita lihat simpangan jarum penunjuk terbesar adalah logam B. Ini dia logam B paling besar penyimpangannya. Artinya logam B itu memiliki koefisien muai panjang terbesar. Nah, kemudian simpangan jarum penunjuk terkecil adalah logam A, cuma 2 skala ya. Sehingga logam A memiliki koefisien muai panjang paling kecil atau terkecil. Nah, kalau kita urutkan koefisien muai panjangnya dari terbesar hingga terkecil. Nah, ini dia ya. Urutan koefisien muai panjang logam dari terbesar ke terkecil adalah, kita lihat ya. Tadi yang paling besar simpangannya adalah B. Maka B yang paling besar koefisien muai panjangnya. Simpangan terkecil itu adalah A. Berarti A itu koefisien muai panjangnya terkecil. Berarti C ini pertengahan. Maka urutan koefisien muai panjang dari terbesar hingga terkecil adalah logam B, logam C, dan logam A. Nah, prinsip ini juga harus Anda pahami dengan baik. Nah, sekian dulu proses belajar kita pada pertemuan kali ini. Semoga dapat dipahami dengan mudah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dengan cara sering mandi, sering cuci tangan dengan sabun, pakai masker apabila keluar rumah. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita dapat belajar tatap muka.